Pemirsa, kita teruskan acara kita. Sekarang giliran Pak Barnabas Webu, Gubernur Papua 2006-2011. Tidak ada payung hukum, dana otsus sudah turun. Pak Gubernur, kemana uang itu? Saya akan jelaskan. Pertama, atas nama seluruh rakyat Papua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Republik Indonesia atas perhatian yang begitu besar. Tetapi banyak orang di Jakarta bicara tentang barang yang sebenarnya dia sendiri juga tidak tahu, tidak mengerti. Hendaknya pertemuan ini menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Karena itu saya ingin klarifikasi bahwa dana sekian triliun, hampir 30 triliun itu adalah dana yang bersifat akumulatif, dan itu juga harus kita pilah ya. APBD provinsi itu dari 2 triliun naik 3, naik 5, sekarang sudah 6 triliun dikelola oleh provinsi. Sisanya dikelola oleh bupati-bupati yang juga mereka adalah raja-raja kecil yang tidak bisa diatur oleh gubernur. Sisanya adalah itu dana APBN langsung yang dikelola oleh kementerian-kementerian di Provinsi Papua. Jadi pertanyaannya, siapa mengelola apa dan untuk siapa, hasilnya apa? Tetapi saya harus akui bahwa ketika dana otsus untuk pertama kali mengalir, sesudah undang-undang ini di undangan tahun 2001, 2002 sampai 2006, saya 2006 menjadi gubernur, terbuka memang ruang untuk penyalahgunaan. Ada ruang untuk misuse and mismanagement. Kenapa? Oleh karena semua provinsi waktu itu, saya pernah jadi gubernur ya, 20 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, daerah-daerah itu dikerdilkan, sangat bergantung ya, kekuasaannya. Kemudian dalam era reformasi, apalagi otsus, kekuasaan begitu besar, tiba-tiba dana itu turun sebelum pemda-pemda itu dibenahi untuk siap mengelola ini secara transparan, secara akuntabel. Ibarat lebih besar pasak dari tiangnya. Maka 5 tahun pertama itu, karena saya pada waktu itu minta untuk diadakan audit, ada penyalahgunaan. Tetapi sesudah tahun 2006, 2011, data statistik ini ya, semua bisa lihat, menunjukkan penurunan kemiskinan di Papua 10% tertinggi untuk seluruh Indonesia. Dan itu sudah 2 digit. Dan itu juga disampaikan oleh Bapak Presiden SBY resmi dalam pidato kenegaraannya pada tahun 2009. Pidato pengantar APBN. Bahwa penurunan kemiskinan di Papua sejak tahun 2006 adalah penurunan yang tertinggi untuk semua provinsi di Indonesia. Sampai tahun 2011. Ya, di sini ada datanya. 2001 pada saat dana otsus dimulai, tingkat kemiskinan kita 41,80%. Pada tahun 2006 turun 41,50, cuma 0,28% turun. Tapi ada yang bilang bahwa secara persentase turun, tapi secara jumlah semakin tinggi. Secara jumlah saya ingin jelaskan. Jadi ada masalah kemiskinan,
terjadi karena aksesibilitas ya. Ya, ada kampung-kampung yang sangat sulit dijangkau, misalnya dari kecamatan jalan kaki ke satu kampung itu bisa jalan kaki 2 minggu, bisa 3 minggu. Tidak ada jalan, tidak ada apapun. Ini masalah aksesibilitas untuk rakyat bisa mendapat akses pasar, akses pendidikan, akses kesehatan. Tetapi peningkatan jumlah ini juga akibat dari arus migrasi ke Papua yang begitu besar. Cukup tinggi, 5% untuk kota Jayapura. Dan yang pindah dari pulau-pulau lain ke Papua, itu umumnya orang miskin. Oleh karena itu, upaya kita menurunkan penduduk miskin khususnya di kampung-kampung melalui program Respect. Program Respect ini adalah satu program yang saya canangkan sekarang menjadi primadona. Semua rakyat di kampung bukan objek, semua kampung, tetapi menjadi subjek. Jadi keberpihakan kepada rakyat, pemberdayaan, dan kemandirian. Rakyat mengerjakan sendiri, bukan proyek. Dan itu kita mulai dari tahun 2007. Saya ingin sebutkan di sini yang rakyat kerjakan sendiri, yang bukan pemerintah kerjakan, itu prasarana umum untuk 3.000 kampung. Sudah dibangun jalan 1.995 meter. Ya. Jembatan untuk tingkat kampung mereka bangun sendiri 896 unit. Pasar 44 unit. Tambatan perahu, ini untuk perahu ya, itu ada 4.108 meter. Irigasi 150.000 meter. Listrik untuk tingkat kampung ya, masing-masing itu ada 1.919 unit. Prasarana umum lainnya adalah 39.416 unit. Pak Barnabas, kita tidak punya waktu banyak. Persoalannya adalah bahwa masyarakat di sana sampai hari ini masih di bawah kemiskinan untuk daerah lain dibanding daerah lain. Betul. Bahkan yang termiskin untuk seluruh wilayah Indonesia. Betul. Padahal Otsusda ini gede sekali. Betul. Bapak tadi sudah mengatakan bahwa banyak memang terjadi lubang-lubang pelanggaran. Apa tindakan terhadap Pak, kemiskinan yang tinggi itu given ya. Upaya harus dilakukan. Upaya yang kita lakukan adalah filosofi, ini dana kan sudah turun ya. Iya. Saya turunkan. Mereka sedang kerja. Baru 4 tahun. Dan rata-rata dana yang turun ke kampung pertama 100 juta per kampung ya. Kemudian sekarang saya ajak bupati, tadinya mereka mau 200 juta. Sekarang sudah ada bupati yang sudah memberikan 1 miliar ke setiap kampung. Dan filosofinya adalah people driven. Rakyat dipercaya. Rakyat dibuat supaya dia membangun dirinya sendiri. Dan dengan begitu, inilah jalan yang terbaik. Solusi yang terbaik. Supaya dana Otsus menyentuh rakyat yang termiskin. Yang terjadi kebocoran tadi, apa tindakan yang Pak Gubernur minta ke kejaksaan, ke kepolisian, ada tidak? Saya memimpin tim semacam tim pemberantasan dan pencegahan korupsi yang anggotanya Kapolda, Jaksa Tinggi, dari pemeriksa, BPKP. Kita sesudah pemeriksaan di BPK, kita melakukan tindak lanjut. Yang melakukan tindakan korupsi, yang bersifat hukum, itu langsung ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Yang hanya bersifat administrasi, perbaikan administrasi, tindak lanjutnya oleh gubernur. Dan selama saya memimpin, ingin saya kasih tahu, tata kelola pemerintahan di Papua
termasuk yang terbaik untuk seluruh Indonesia. Tapi saya mendengar para bupati, gubernur juga lebih banyak di Jakarta dibanding di Papua. Jangan kalau saya ya diundang juga di luar negeri, dibawa oleh presiden. Saya bicara di konferensi internasional dan saya tidak pernah jalan-jalan ya. Berulang kali diundang ke Jakarta oleh kementerian, oleh presiden, dan banyak juga yang saya tidak hadir kalau saya ya. Kecuali presiden. Kalau bupati? Bupati ya di luar dari kontrol saya. Tapi dia minta izin sama Pak Gubernur? Tidak. Kasih tahu? Sampai sekarang tidak minta izin. Padahal harus minta izin. Tapi Pak Gubernur dengar bahwa mereka lebih banyak. Kalau saya ke luar negeri harus minta izin presiden. Enggak, Pak Gubernur tahu bahwa mereka banyak di Jakarta? Tahu. Enggak ada tindakan apa-apa? Kumpulkan mereka. Tapi banyak juga yang tidak hadir dalam rakor bupati. Baik Pak Freddy sekarang. Pak Freddy Gubernur sebelumnya. Saya mau akhiri ya. Saya minta birokrasi Papua jangan dihujat. Ketika birokrasi Papua hancur, NKRI ini hancur di Papua. Iya. Tangkap koruptor. Iya. Adili dia sesuai hukum yang berlaku. Setuju. Pak Freddy. Terima kasih Pak Karni. Kalau saya melihat bahwa Otsus ini punya batas waktu Pak. Sehingga ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Tadi Pak Karni mengatakan bahwa kalau saya melihat kenapa tidak jalan di daerah, karena turunannya itu tidak dibuat perdasi perdasus. Akhirnya implementasinya itu mau pakai apa? Ini jadi masalah. Saya ingin katakan bahwa hasil UKP 4, waktu melakukan analisis mengenai perintah presiden, itu 52% itu institusi 2% tidak jalan. Ya, ini yang jadi masalah besar di Republik ini. Artinya apa? Pada saat Presiden pidato di Bogor, masalah pendekatan keamanan di Papua tidak boleh dipakai, tapi harus pendekatan prosperity. Kemudian beberapa kali dikatakan di Papua tidak boleh pakai kekerasan. Ini kan terjemahkan ke bawah yang harus dilaksanakan. Makanya tadi hasil UKP 4, 52% institusi presiden tidak dilaksanakan. Sehingga kita harapkan bahwa institusi terkait, kalau kita mengatakan bahwa Indonesia negara demokrasi, demokrasi sebenarnya motor daripada dekolonisasi terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM tadi itu. Yang harus kita lakukan perbaikan. Sehingga saya menghimbau bahwa, karena stakeholders di Papua khususnya, coba melakukan pengendalian diri yang baik. Sehingga tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. Kenapa? Papua ini akan selalu jadi isu internasional. Ya. Isu internasional. Sehingga kita sebagai bangsa, jadi melihat keluar itu, saya bisa merasakan bagaimana presiden kalau mau keluar tuh orang bertanya, what happened in Papua? Kasihan beliau sebagai presiden. Jadi saya hanya himbau bahwa mari kita sebagai pelaksana di bawah beliau, apa yang tadi dikatakan tadi, kita lakukan dengan benar. Karena itu adalah jawaban terhadap Papua. Kita coba melihat dari perjalanan waktu sampai dengan saat ini. Mempelajari Indonesia khususnya Papua, itu harus kita lihat tidak boleh penggal-penggal. Kita harus lihat sebelum kemerdekaan. Orang Papua pertama kali pakai bahasa Melayu, mau saya katakan malam ini biar seluruh bangsa Indonesia tahu. Ya. Pada saat pertama kali Injil masuk di Papua, 1855, kemudian pendeta Panhasil membuat sekolah namanya Beshaving School, sekolah peradaban. Itu 17 tahun 1928. Kemudian pada tahun 1926, sekolah guru pertama di Miei. Seluruh guru yang dikumpulkan di Miei dikatakan, kita akan pakai bahasa pengantar Melayu sebagai bahasa pengantar. Itu sebelum 28 Oktober 1928. Kami orang Papua pertama kali menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Baru kalian belakangan. Jadi sebenarnya kami inilah sebenarnya yang pertama kali merintis terhadap penggunaan bahasa Indonesia tadi. Jadi kalau perlakuan terhadap Papua dengan cara-cara seperti begini, tentunya kami kecewa. Gitu loh. Jadi harusnya kita melihat masalah Papua itu secara utuh. Jangan lihat penggal-penggal. Jangan lihat penggal-penggal. Yang kedua, kalau 20 tahun Otsus tadi, nanti pada tahun 2012-2013, ini akan berakhir. Setelah 20 tahun. Ya. Itu tentunya dana 2% tidak ada lagi. Kalau dengan pengelolaan begini, tentu jadi masalah. Sekarang pertanyaannya, institusi yang bertanggung jawab siapa?
Tentunya Depdagri yang kita minta sebagai motornya. Karena Depdagri adalah dia mempunyai kewenangan untuk melakukan manajemen pemerintahan dalam negeri. Ya. Jadi saya pikir dalam diskusi ini ada banyak hal yang harus kita buka bahwa NKRI final, kita setuju. Tapi NKRI bukan harga mati. Saya minta supaya ini harus dikumandangkan dan terus dikembangkan. Saya setuju dengan Pak Profesor Yuwono. NKRI bukan harga mati. Dia adalah harga hidup. He's a living. Ya. NKRI adalah satu living stone yang bisa berubah, adaptasi terhadap perubahan waktu dan sebagainya. Sehingga kalau orang mengatakan kita perlu dialog, mari kita dialog. Kalau tabu terhadap dialog, mari kita robah. Komunikasi konstruktif, why not? Bisa. Itu pelajaran komunikasi konstruktif diajarkan di mana-mana itu yang belajar politik itu. Ya. Ini harus kita. Baik, Pak Bret. Dan saya pikir ini yang harus kita lakukan supaya kita ada perubahan di Papua. Pak Darni di sini jadi, lagi. Perlu ada komunikasi yang baik dengan mereka. Terima kasih. Saya tambahkan sebelum ke sana, kita hitung dana infrastruktur ya. Papua ini kondisinya seperti yang ratusan tahun waktu Dendels mulai bangun infrastruktur Jawa. Padahal Papua sudah hampir 4 kali luas Jawa. Untuk jalan 6.000 kilometer itu kita akan selesaikan dengan dana sekitar 200 triliun. Kalau dana dari pusat dan lain-lain setahun, misalnya 1 triliun, 200 tahun akan selesai. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya yang lebih, yang kita sebut strategis, mencari dana, skema-skema, di luar dari dana pemerintah untuk penyelesaian ini. UP 4B saja tidak akan cukup. Nah, oleh karena itu, ada harga yang harus kita bayar dan tidak harus itu dibebani kepada APBN nasional. Baik, Pak. Anda mau bicara? Ya. Terima kasih. Dias, terima kasih. Saya tanggapi dua hal tadi menyangkut Freeport dan menyangkut Otsus. Pertama Freeport. Saya tidak mau dan tidak setuju kalau kita digiring hanya karena kasus sekarang terjadi penembakan atau mogok karyawan kemudian kita dilokalisir dalam ini. Sebenarnya rentetan kekerasan penembakan itu sudah bertahun-tahun sejak Freeport masuk ada. Dari penjelasan polisi tadi bahwa kami baru 2005 bikin petunjuk atau visualisasi dari anggota keamanan bertugas di sana. Padahal sebelumnya sudah ada anggota yang entah liar atau tidak liar ditugaskan terus-menerus terjadi pelanggaran HAM di wilayah itu. Pertanyaannya Freeport punya kemauan untuk mensejahterakan rakyat yang sekarang demo atau tidak. Kalau itu terjadi, penembakan di gorong-gorong yang dilakukan oleh polisi yang tadinya independen, menyelamatkan tuan yang jadi Freeport ini, dia melakukan penembakan. Pertanggungjawaban hukumnya mana? Itu pertama. Yang kedua, Freeport daerah itu sudah disterilkan. Tempat yang tadi dijelaskan bahwa jurang segala macam manusia tidak pernah lewat. Siapa yang bawa logistik tinggal di situ lama-lama melakukan penembakan sekian hari ini? Freeport silakan jawab ini. Mungkin Freeport pelakunya sendiri untuk mengamankan ini. Dan di sini kita tidak bisa sembunyi. Karena 44 tahun kontrak pertama ada. Belum pernah ada orang lokal di situ satupun diberdayakan, disekolahkan untuk jadi top manager di Freeport. Saudara tadi, Wenas tadi, pernah jadi top manager di Freeport. Bawa sayur dari Manado ke perusahaan ini. Tidak pernah bikin sayur di sana, beli di masyarakat lokal. Karyawannya semua dibawa dari sana. Lalu orang di daerah ini tidak pernah diberdayakan. Anak-anak mereka yang top manager disekolahkan ke Amerika, ke Australia, dibawa kerjakan lagi di situ. Lalu orang Papua dapat apa? Tadi bilang ini hanya ukurannya untung Freeport. Karyawan Freeport minta upah. Bukan itu. Persoalannya sangat komplikated. Pertama, tidak ada pemberdayaan. Tidak pernah ada manajemen itu dia tidak pernah orang lokal diberdayakan untuk duduk di superintendent, supervisor, sampai top manager. Kemarin baru jelas. Atau misalnya Pak Dimara sama Agus Kapiar. Datang di situ dari luar bawah yang tidak pernah tahu manajer, tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam internal manajemen. Lalu ditaruh tidak punya kebijakan. Hanya duduk di situ digaji sekian ratus juta, diam. Nasib karyawan yang tiap hari kaki patah, tangan patah karena kerja di underground, tidak pernah diurus upaya yang maksimal. Ini persoalan Freeport. Apa Freeport yang kerja yang top manager sekarang itu warga negara Indonesia atau Amerika? Ini mesti diselesaikan. Bukan sekedar hari ini
mau kasih naikkan upah, tidak. Total itu siapa-siapa yang mesti rekrut perlu ada persentase, ada regulasi untuk orang asli Papua. Dan berapa orang yang disekolahkan untuk jadi dokter, pilot dan sebagainya, karena Freeport sudah ambil kebanyakan hasil Papua. Itu pertama untuk Freeport. Sekarang masalah Abe Pura yang tadi dibicarakan. Kalau misalnya polisi tidak lakukan penembakan brutal di situ, tidak mungkin 3 orang mati. 3 orang mati ini manusia, bukan binatang. Kenapa tidak ada proses hukum? Terus Kongres 2002, tahun 2000 Kongres 2 di Gedung GOR. Waktu itu Gus Dur jadi presiden. Dilaksanakan, dikasih uang 1 miliar. Dilaksanakan, disusun kabinet sekalipun, bendera naik sekalipun, Papua belum merdeka sampai hari ini. Kenapa polisi takut? Kemarin kenapa lakukan brutal? Kalau memang mereka rasa ada presiden yang diumumkan, ada perdana menteri diumumkan, tunggu dulu peserta kongres bubar, mereka dipanggil, diproses secara hukum. Kenapa tidak lakukan? Berarti kan Freeport maupun Provinsi Papua dijadikan lahan untuk masing-masing bawa sendok cari makan di Freeport kan? Bukan urus Papua. Tadi saya tidak setuju Yusuf Kala. Kenapa bicara Papuanya 5 menit, 1 menit terus pulang? Bicara Papua itu butuh waktu, dialog, pemerintah buka diri, kita semua duduk, bicara dari semua hal. Supaya orang Papua merasa bagian dari negara ini. Kalau tidak, kita tidak bisa mengkosong tentang Papua. Karena Papua setiap hari orang dibunuh, mati. Militer juga bisa mati. Rakyat juga bisa mati. Orang Papua asli dan non Papua setiap hari mati. Otonomi khusus 30 triliun yang tadi kita sebut. Itu Depdagri dengan pemerintah, perpanjangan tangan pemerintah daerah di Papua. Mereka makan sendiri, rakyat masih miskin. Sekolah belum gratis. Ini berbahaya. Jadi kita tidak usah baku tipu. Silakan pemerintah membuka diri, kita dialog. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak.